Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini Kang Slamet akan membawakan sebuah kisah romansa horor yang berjudul Cinta Sang Indigo. Cerita ini ditulis oleh Dian Pure. Seperti biasa, jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan banyak kisah dari Kang Slamet. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cinta Sang Indigo. Tante mohon. Tante Nila meraih kepalan tangannya dan mencengkeramnya kuat, meletakkan dahinya di cengkeraman itu. Melihat penderitaan itu membuat pandangan Wisnu kembali memburam. Mungkin jika ia menjadi Tante Nilam, ia akan melakukan hal yang sama. Ia lantas berdiri menarik tangannya dari genggaman Tante Nilam kemudian pergi. Pikirannya terlalu pelik sampai rasanya begitu menyesakan. Saat melewati lorong sepi, akhirnya semua tumpah di sana. Wisnu menunduk, menumpuk tangannya di lutut. Melihat bertetes-tetes air mata yang jatuh dari matanya, dan sedetik kemudian ia menghantam tembok dengan kepalan tangannya. Bahkan lecet di jarinya sama sekali tidak terasa perih, dikalahkan oleh rasa sakit yang menyentak dadanya. Ia terduduk bersandar di tembok, menutup matanya dengan telapak tangannya. Sejenak tenggelam dalam pemikiran-pemikiran kusutnya. Keesokan harinya Wisnu datang sepagi biasanya, masuk kamar inap Rara, menggantikan kedua orang tua gadis itu pulang agar bisa beristirahat. Tante Nilam tersenyum melihatnya meski ada getir yang masih tersisa di wajahnya. Tante, saya boleh minta tolong? Wajah Rara tampak lebih cantik hari ini. Kapan Rara tidak pernah terlihat tidak cantik? Gadis itu selalu terlihat menarik dalam keadaan apapun. Buktinya Rara berhasil menarik semua perhatian Wisnu hanya untuk gadis itu. Setiap hari, waktu yang ia habiskan untuk memperhatikan Rara adalah waktu terbaik yang pernah ia rasakan selama hidupnya. Bersama Rara semua terasa menyenangkan walaupun tidak pernah terasa benar. Darinya ia mengenal bahagia dan hidupnya jauh lebih baik setelah mengenal Rara. Tapi jika kebahagiaannya menjadikan hidup Rara sebagai tumbalnya, ia akan melenyapkan kebahagiaan itu selamanya. Ia tentu akan melakukannya. Tangannya menggenggam perlahan jemari Rara, merasakan lembut kulit Rara yang sempat membuatnya terlena. Tangan kirinya terulur ke pipinya, mengelus lembut pipi pucat gadis itu. Ia pernah diam-diam memuja wajah ini. Segala ekspresi yang ditunjukkannya membuat Wisnu mendesir. Dengan senyum cerianya, gadis itu membuatnya berdegup dengan bibir cemberutnya. Ia mengenal rasa kesal yang menggemaskan. Dengan mata binarnya, ia melihat sorot mendamba di sana. Ia merindukan tatapan mata Rara. Bangun, Ra. Kasihan Tante Nilam. Kasihan papa kamu juga. Kamu gak kasihan sama aku juga. Aku mau lihat mata bulat kamu. Bangun ya. Kamu mau minta es krim aku beliin deh. Tapi kamu harus bangun dulu. Aku janji gak bakal bilang Tante Nilam kalau kamu makan es krim waktu sakit gini. Atau kamu mau yang lain? Coklat? Bunga? Kamu pasti suka aku bawain bunga buat kamu kan? Besok ya. Kamu tahu, tadi pagi Sarah bangunin aku pagi-pagi supaya aku bisa kesini sepagi mungkin. Padahal dia juga mau jenguk Fadil di kamar sebelah. Tapi dia nyuruh aku duluan. Kadang aku meragukan hubungan mereka berdua. Oh ya, Fadil udah baikan kalau kamu bertanya-tanya. Dia khawatir sama kamu. Yang lain juga. Mereka datang setiap hari, Ra. Mereka khawatir sama kamu. Bangun ya. Aku kangen kamu, Ra. Bangun. Aku mohon. Di luar pintu yang sedikit terbuka, Fadil berdiri di sana menunduk melihat sandal rumah sakitnya.
tapi telinganya mendengarkan sahabatnya yang begitu rapuh di dalam sana. Hal yang tidak pernah Fadil lakukan seumur hidupnya berteman dengan Wisnu, yaitu menangis untuk sahabatnya. Sejak Rara membuka mata dan menemukan Wisnu di sana, duduk tertidur sambil menggenggam jemarinya, Rara merasa ada setitik harapan bahkan saat Wisnu terbangun dan terkejut menemukannya telah siuman. Laki-laki itu menanyainya berbagai macam hal tentang apa yang dirasakannya sekarang. Apakah ada rasa pusing, mual, sakit, dan dijawabnya dengan gelengan kepala. Setelah dokter datang memeriksa, Rara kembali fokus pada Wisnu. Ra, buka mulutnya ya. Sendok berisi bubur mendarat di mulutnya. Makan siangnya terasa sangat hambar. Tapi perhatiannya teralihkan pada Wisnu yang duduk di pinggir tempat tidur menyuapinya sambil bercerita tentang Fadil, Sarah, dan teman-temannya yang datang menjenguk. Ada beberapa bucket dan parcel tertata di nakas dan meja tamu. Mendengar laki-laki itu bercerita, ia menemukan perbedaan dalam diri Wisnu. Laki-laki itu jadi banyak bicara. Tapi yang paling menonjol di antara semuanya adalah rasa bersalah yang terpatri di wajah Wisnu. Itu cukup membuatnya mengerti dan ia tidak menyukainya. Sampai makanannya habis dan minum obat, Wisnu membaringkan lagi tubuh Rara agar bisa beristirahat. Tangannya ditarik perlahan oleh Wisnu dan mengelusnya lembut. Kehangatan yang Wisnu berikan terasa berbeda. Kamu istirahat ya. Aku di sini. Kamu gak capek? Rara diberitahu Lina yang tadi sempat mampir membawa baju ganti untuknya bahwa Wisnu selalu berada di rumah sakit selama ia belum sadarkan diri. Bahkan di hari pertama laki-laki itu mengikutinya ke rumah sakit, Wisnu tidak tidur semalaman, menungguinya sampai ia keluar dari UGD dan masuk ke kamar rawat inap. Maafin aku. Jangan dipikirin, Ra. Kamu harus pulih dulu ya. Dari senyum Wisnu, Rara membaca seperti ada bahaya, seolah ada bom waktu yang akan meledak dan menghancurkannya sewaktu-waktu. Ia sudah cukup tahu dengan segala macam yang disebut luka yang tertunda dan ia memilih untuk menghindar. Kamu bisa pulang sekarang. Aku pengen sendirian. Ra, aku serius Wisnu. Tolong pergi. Tapi kenapa? Rara menggeleng dan membuang muka menolak menatap Wisnu yang kebingungan. Tapi akhirnya Wisnu bangkit dan turun dari tempat tidur Rara, kemudian mengambil jaketnya, berjalan gontai menuju pintu kamar inap Rara. Rara ingin melihat Wisnu yang dulu yang pendiam dan hanya memberikan responnya singkat. Perbedaan sikap yang Wisnu berikan membuat firasatnya memburuk setelah melihat sendiri bahwa laki-laki itu meninggalkannya saat ia memohon. Ia belum siap, ia benar-benar tidak siap jika bom itu meledak. Hembusan nafas panjang Fadil begitu kencang terdengar di telinga Wisnu. Mata Fadil mengikuti pergerakan sahabatnya yang tampak begitu gelisah. Mulai dari duduk di sofa, berdecak, bangkit, jalan menuju pintu, kembali lagi duduk di sofa, dan Wisnu melakukannya berkali-kali. Jadi kenapa dia mendadak ngusir lu? Wisnu merenung, ia menggeleng. Ribet hubungan kalian. Fadil membanting kepalanya ke bantal, sesaat kemudian meringis karena lupa luka jahitannya belum sembuh sepenuhnya. Terus apa yang mau lu lakuin habis ini? Tanya Fadil masih mengerenyit sembari menggeser letak bantal di kepalanya dengan hati-hati. Wisnu menatap Fadil seketika. Jika bisa, ia ingin kembali ke sekolah, menantang keinginan makhluk itu dan membunuhnya. Kalau bisa, malam ketika Rara dinyatakan baik-baik saja, ia sempat bangkit dan hendak kembali ke sekolah. Namun Anggara menahannya, membujuknya untuk berpikiran dingin. Wisnu tidak akan bisa melawannya sendirian. Mengingat cerita Anggara di mana seluruh keluarga Rara mencoba membunuhnya, tapi energi mereka tidak sanggup mengalahkan amarah sosok itu. Wisnu belum pernah merasakan dendam sebegitu kuatnya. Gue yang harus pergi. Maksud lu pergi? Rara gak pernah aman sama gue, Fat. Ya gue tahu, Cumi. Maksud lu pergi di sini tuh pergi kemana? Den Haag. Shit, lu mau pindah sekolah?
Nyokap gue lagi ngurus semuanya. Dan keluarga lu setuju, termasuk bunda. Wisnu hanya mengangguk singkat. Dari ujung lorong, Anggara melihat Wisnu duduk di depan kamar adiknya sembari menundukkan kepala, menopang sikut di kedua pahanya dan memejam. Pemuda itu terlihat berantakan. Ia menghampiri Wisnu lalu duduk di sampingnya menawarkan sebuah bungkusan berisi bakpao. Bakpao di depan rumah sakit enak banget. Anggara menyerahkan bungkusannya. Wisnu menangkap bungkusan yang terlepas dari pegangan Anggara. Ia hanya memegangnya, tidak memakannya. Dia masih belum mau ketemu. Wisnu menggeleng, menyandarkan kepalanya yang tiba-tiba terasa berat. Helaan napas panjang lagi-lagi terdengar. Menurutmu akan berhasil? Apa? Pergi. Sebaiknya memang begitu. Ini pertama kalinya lihat Rara suka sama cowok. Rewelnya bukan main. Pengen ngatain kalian masih bocah, tapi masalah yang kalian hadapi bukan yang seharusnya dialami bocah. Rara udah tahu kamu mau berangkat. Saya belum bilang, tapi sepertinya dia tahu. Desa panjang Anggara terdengar, lalu ia menepuk pundak Wisnu beberapa kali sebelum bangkit dan masuk ke kamar Rara. Hei jelek, udah enakan. Anggara menghampiri Rara yang sedang menonton televisi. Rara bergeming sambil melirik pintu. Wisnu baru aja pergi. Dia di depan kamar dari pagi. Rara mengendikkan bahunya seolah tidak peduli, tapi matanya masih tidak lepas dari pintu. Wisnu pasti capek ya mas sama aku. Sampai-sampai dia mau pergi ke Belanda. Kok kamu tahu dia mau ke Belanda? Kemarin waktu ke kamar Fadil dengar percakapan mereka dari luar. Suara Rara tampak lesu, benarkan tebakannya? Entah kenapa Wisnu repot-repot bersikap baik padanya, padahal nantinya dia akan pergi. Wisnu itu sayang banget sama kamu. Dia tahu mana yang terbaik buat kamu. Dengan meninggalkan. Bisa jadi. Mana ada ceritanya. Tega itu namanya. Masa kamu buta, Dek? Puncak dari mencintai seseorang itu ketika dia rela mengabaikan egonya demi seseorang. Rara menyandarkan punggungnya. Masalahnya apakah ia sanggup? Apakah ia benar-benar bisa melepaskan? Di sini yang bermasalah adalah dirinya. Terus kenapa kamu gak mau ketemu sama Wisnu? Aku gak siap. Ia takut menghadapi kenyataan ketika laki-laki itu meninggalkannya di parkiran. Rasanya begitu sakit dan perih. Bagaimana jika dia benar-benar pergi? Ia tertunduk, matanya mulai memanas. Anggara menarik Rara untuk dipeluknya. Siap nggak siap dia tetap akan pergi. Jadi sebelum terlambat beri dia kesempatan untuk bilang selamat tinggal. Kamu tahu, pergi tanpa mengatakan apapun akan terasa lebih menyakitkan untuk kalian. Setetes air mata luruh di pipinya, seolah kata-kata itu memang membuka hatinya untuk bisa menerima. Bukan hanya Anggara yang mengatakan Wisnu selalu datang ke rumah sakit meskipun hanya menunggu di luar kamar. Mama, Papa, Lina juga mengatakan hal yang sama, membuat Rara semakin luluh. Dan ia benar-benar merindu. Dengan langkah gontai, ia keluar pintu kamar rawat inap. Ia melirik ke kursi tunggu, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia lantas melangkah menuju kamar Fadil dan mengetuk pintunya. Fad. Rara membuka pintu dan sedikit mengintip keberadaan Fadil. Senyum Fadil menyambutnya. Ia menyuruh Rara masuk dan duduk di tempat tidurnya. Keduanya duduk bersila sambil berhadapan seperti dua bocah yang sedang dirawat dan ingin bermain bersama. Nih, Wisnu yang bawain. Fadil mengambil snack dari nakas kemudian dilemparnya ke Rara. Gadis itu membuka bungkus Choco Chips dan mulai memakannya. Fad. Fadil mengambil Choco Chips dari kotak bungkus yang dipegang Rara. Rara merasa ragu. Apa Ra? Gue kangen. Sama gue?
Najis. Ya terus kenapa? Mesti sosokan gak mau ketemu dia itu kenapa? Coba ceritain sama abang dah. Fadil tersenyum bijak seketika Rara melempar potongan choco chipsnya hingga armahanya mendarat di tangan Fadil yang digips, membuat Fadil puas tertawa. Bukannya gue gak mau ketemu dia, Fat. Gue cuma butuh waktu buat nyiapin perasaan. Setelah ini Wisnu dan Rara hanya akan menjadi dua orang asing yang tidak akan pernah saling bertemu. Ra, sorry ye. Mungkin ini bakal nyakitin lu. Tapi lu harus terima fakta ini supaya lu rela melepaskan Wisnu seutuhnya. Pertama, orang paling bego di SMA Bina Bangsa aja tahu kalau Wisnu suka malu. Banget, bahkan cinta. Dia rela melepas lu dengan pergi jauh supaya lu gak dibikin merana sama dia yang selalu terlihat di mata lu. Kedua, dari cerita kakak lu dan Wisnu juga sempat bilang kalau makhluk itu akan memburu keluarga lu kalau perasaan kalian tetap terhubung satu sama lain. Bukan cuma hubungan lu berdua, seandainya anak cucu Wisnu berhubungan dengan keluarga lu pun, makhluk itu gak bakal ridho, Ra. Kecuali ada nyawa yang bisa dia ambil sebagai gantinya. Gue juga kagak ngerti. Mungkin tuh makhluk masih demen sama bokapnya Wisnu. Terus yang ketiga, coba lu bayangin seandainya lu ada di posisi Wisnu. Dia juga pengen kalian bersama. Tapi keberadaan lu akan mencelakai Wisnu. Apa yang bakal lu lakuin? Rara tahu itu. Sangat tahu, hanya saja selama ini ia menepi semua kenyataan itu supaya hatinya baik-baik saja. Tapi kini Fadil dengan mudah melemparkan semua kenyataan-kenyataan itu tepat di mukanya hingga hatinya merasa tercubit. Please, Ra, untuk yang terakhir, bahagiakan diri kalian sebelum dia benar-benar pergi. Setidaknya setelah kalian mengucapkan perpisahan dengan benar, kalian akan bisa menerima rasa sakitnya dengan lebih legowo. Dan gue yakin meskipun lukanya bakal lama sembuh, tapi itu jauh lebih baik daripada dia tiba-tiba pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Apa yang dikatakan Fadil persis seperti apa yang dikatakan Anggara. Ia harus rela, tapi konsep ikhlas saja ia tidak punya. Melihat wajah Rara yang tertegun membuat Fadil tersenyum tipis. Ia memakai sandal rumah sakitnya, kemudian bangkit. No, titip Rara ya. Fadil berjalan keluar kamar dan seketika tubuh Rara terasa kaku ketika Wisnu muncul dari pintu teras belakang kamar inap Fadil. Jadi Wisnu mendengar semuanya. Rara gelagapan, ia menurunkan kakinya mencari sandal rumah sakit dan mendorong tiang infusnya menuju pintu keluar. Tapi pergerakan langkah Wisnu lebih cepat dan kedua lengan Wisnu berhasil mendekap tubuh Rara dari belakang. Ra, aku minta maaf. Rara tertegun, kehangatan tubuh Wisnu menjalar di sekujur tubuhnya sampai menyelingkupi hatinya. Aliran darahnya tiba-tiba mendesir, jantungnya berdegup menyenangkan. Runtuh sudah segala ego yang selama ini menguasai logika Rara. Ia sadar penderitaan ini bukan hanya dirinya yang merasakan. Wisnu pun juga sama, ia tidak mau menyusahkan laki-laki itu lebih lama lagi. Rara kemudian memutar tubuhnya serta tiang infusnya untuk memeluk Wisnu. Ia bernafas lega di dada laki-laki itu meskipun berat. Kapan kamu berangkat? 2 hari lagi. Cepat ya. Wisnu tersenyum sedikit melonggarkan pelukannya untuk menatap Rara. Ayo, lakukan apa yang ingin kamu lakukan selagi aku masih ada waktu. Rara tersenyum perih tapi ia mengangguk. Seharian mereka bermain bersama. Fadil membawa kartu remi ke kamar Rara dan bermain poker bertiga. Mama dan Papa Rara hanya mengawasi mereka dari sofa. Ketiganya begitu asik bermain sampai lupa kalau sekarang sudah begitu larut dan suster memperingatkan Fadil untuk kembali ke kamar. Wisnu berpamitan pada Mama dan Papa Rara yang begitu senang akhirnya mereka kembali akur. Kedua orang tua Rara juga berterima kasih atas pengertiannya diberikan Wisnu pada mereka. Karena itulah Mama Rara memeluk Wisnu sambil mengingatkan kalau besok mereka tidak bisa menemani Rara.
Begitu pula dengan kedua kakaknya, jadi ia meminta Wisnu datang lebih pagi dan juga karena itu adalah hari terakhir putrinya bisa bersama Wisnu. Dan sepanjang hari berikutnya, Wisnu merawat Rara, menyuapinya makan, memberikan apa yang dibutuhkan Rara. Keduanya sangat menikmati keberadaan satu sama lain. Candaan-candaan terlontar seolah tidak ada hari akhir. Dan mereka mensyukuri saat-saat terakhir ini. Mau jalan-jalan, bosen. Mau ke taman depan? Rara mengangguk antusias. Wisnu tersenyum membawa Rara melewati lorong-lorong rumah sakit. Melewati beberapa anak-anak yang berlarian dan hampir menabrak mereka. Seketika Rara meraih lengan Wisnu, mendekapnya di dada sedangkan Wisnu membawa tiang infus Rara. Gak pusing? Rara menggeleng pelan. Hampir setiap jam Wisnu menanyakan kondisi kepala Rara. Sesampainya di taman rumah sakit, beberapa pasien duduk di sana menikmati udara sore. Rara menempati kursi kosong di bawah pohon beringin yang rindang. Hawanya terasa begitu sejuk. Berkali-kali Rara menarik nafasnya dalam-dalam. Rara lalu menatap Wisnu. Laki-laki itu pun balas menatapnya. Kamu sedih ya? Wisnu menaikkan kedua alisnya. Karena mau pergi? Enggak ding, malah senang banget kayaknya. Iyalah, di sana ketemu cewek-cewek bule yang seksi-seksi, terus lupa sama aku. Enak banget hidup kamu. Wisnu terkekeh mendengar imajinasi Rara yang mengusap sayang rambutnya. Kamu gak boleh sedih setelah aku pergi. Boleh, tapi gak boleh lama ya. Lagian aku udah capek nangis terus. Bener ya, awas nanti kalau nangis. Kamu bakal aku cap sebagai cewek paling cengeng yang pernah aku kenal. Bahkan nanti kalau kamu udah jadi nenek-nenek sekalipun dan kita gak sengaja ketemu, aku bakal tetap ngatain kamu cengeng. Kalau aku jadi nenek-nenek nanti, apa kita bisa ketemu ya? Terus kamu mau cinta sama aku lagi? Idih, pede gila. Nanti aku juga bakal punya suami yang lebih oke dari situ ya. Wisnu kembali terkekeh meski ada rasa perih yang mengganjal saat mendengarnya. Tapi ia lega. Lega karena Rara sudah bisa ia tinggal. Gadis itu sudah menerima keputusannya. Rara menyelipkan jemarinya di antara ruas jemari Wisnu, lalu menyandarkan kepala di pundaknya. Kalau nanti ketemu cewek yang jauh lebih baik dari aku, jangan disia-siain ya, Nu. Kamu harus lebih peka dan selalu jaga dia lebih dari kamu jagain aku. Makasih udah mau jadi orang yang aku sayang. Meski akhir kisah kita gak bahagia, setidaknya kita pernah tertawa bahagia. Wajah Wisnu mengerah sesaat. Sebelum mengulas senyum dan mengangguk, sepanjang sisa sore itu mereka hanya menikmati senja yang hendak menyapa. Sinarnya menerobos celah daun dari pepohonan beringin. Dalam hati mereka sama-sama berdoa agar waktu tidak berakhir secepat itu. Rara melihat Wisnu datang dengan pakaian yang tidak biasa, lebih keren dari biasanya, dan lebih tampan dari biasanya. Laki-laki itu tersenyum penuh kepadanya. Rara hampir lupa kapan terakhir kali Wisnu bersikap dingin kepadanya, karena sejak mereka menjalin hubungan tak bernama itu, Wisnu benar-benar membuat Rara bahagia meskipun kesedihannya terasa lebih dominan. Tapi ia tidak mau menunjukkannya. Ia tidak mau Wisnu pergi dengan beban. Ia harus menerima kisah mereka akan berakhir untuk selamanya. Jadi hari ini ya, di mana barang-barang kamu? Di mobil. Jam berapa penerbangan? 3 jam lagi. Rara mengangguk. Mama dan Papa Rara menghampiri Wisnu, menyapanya dan bertanya tentang penerbangan. Mereka tak lupa menitip salam pada Mama Wisnu di Belanda sebelum meninggalkan ruangan untuk memberi mereka waktu. Hati-hati ya Wisnu, tetap jaga kesehatan di sana. Mama Rara merangkul Wisnu penuh emosi. Pelukan Mama Rara terasa seperti meminta maaf. Makasih Tante, Om.
Saat Mama Rara melepas pelukannya, Papa Rara kini memeluk Wisnu sembari berterima kasih telah ada untuk Rara selama ini. Wisnu mengangguk membalas perasaan mereka dengan tulus. Suara pintu tertutup. Rara menatapnya dengan wajah tak terbaca. Untuk pertama kalinya ia menemukan Rara berekspresi seperti itu. Tapi ia tahu Rara sebisa mungkin menyembunyikan kesedihannya. Rara tidak pandai menyembunyikan ekspresi. Dia adalah gadis paling ekspresif yang pernah Wisnu kenal. Hanya melalui mata, ia bisa membaca apa yang gadis itu ingin katakan. Wisnu lantas memeluknya erat. Erat sekali sampai Rara merasa sesak. Tapi Rara tidak ingin protes sedikit pun karena ini yang diinginkannya saat ini. Jangan sakit-sakit lagi ya. Kamu bisa panggil Clara kalau kamu kesepian. Dia siap nemenin kamu saat hujan sekalipun. Rara mengangguk. Terlalu banyak hal yang ingin Rara ucapkan sebelum Wisnu pergi. Namun semuanya bergumul menjadi satu membuatnya kesulitan berkata-kata. Hatinya seperti ingin meledak, tapi ia harus mengucapkan selamat tinggal dengan benar. Kamu hati-hati. Hanya itu yang sanggup keluar dari mulutnya. Seandainya bisa, ia ingin melontarkan kalimat yang menjadi alasannya bersedih. Tapi ia tidak bisa melakukannya. Laki-laki itu harus pergi dengan perasaan yang bebas. Aku pamit jarak. Rara mengangguk. Ia menerima kecupan Wisnu di dahinya. Sekuat tenaga ia menahan keinginan untuk mencegah. Sekuat tenaga ia menahan perasaannya. Ia telah berjanji untuk tidak menangis. Jangan menangis. Aku mencintai kamu entah sampai kapan. Yang perlu kamu ingat, bagian dari mencintai kamu adalah pergi. Tengkuk Rara terasa kaku. Bibir Wisnu mengecupnya sekilas. Makasih, Ra. Lalu Wisnu bangkit dan mencium jemari lentik Rara sebelum benar-benar melepaskannya. Mereka berpandangan beberapa saat sebelum Wisnu memutus kontak mata dan akhirnya berjalan melewati pintu. Baru 3 langkah ia keluar dari kamar inap Rara. Ia mendengar gadis itu menangis. Isakannya begitu menyakitkan bagi siapapun yang mendengarnya. Raungannya membuat langkah Wisnu berhenti. Tangannya mengepal kuat menahan dirinya untuk berbalik dan memeluk gadis itu. Air matanya ikut mengalir begitu saja sampai ia hampir tersedak tangisannya sendiri. Ia kemudian membungkuk menyangga tangannya di lutut hanya supaya nafasnya yang menyesak di dada agak terasa lega. Tapi tidak. Rasa sesaknya semakin menjadi sampai langkah kaki menghampirinya menepuk pundak Wisnu agar menegap. Anggara memberikan kekuatan dengan memeluk dan menepuk pundak Wisnu, sama-sama mendengar tangis Rara di dalam sana. Banyak hal yang terjadi setelah kepergian Wisnu. Rara sudah tidak lagi bersekolah di SMA Bina Bangsa dan mengambil sekolah private di rumah demi keselamatan. Mengingat fisik Rara yang kesulitan menerima energi-energi besar. Meskipun demikian, Fadil, Surya, Dila, Puput, Hina, dan Beben masih sering datang berkunjung. Dan kadang mereka melakukan kegiatan di luar bersama. Ke pantai, ke kebun teh, juga puncak. Bahkan mereka sering menginap di rumah Rara. Hal itu sangat disambut keluarga Rara karena mereka tahu Rara membutuhkan teman dan Mama Rara selalu menyajikan banyak makanan untuk teman-teman Rara yang datang. Setiap mereka bertemu, ada saja yang mereka bahas dan saling ungkapkan. Keluhan-keluhan masalah guru, pelajaran, pacar, juga gosip-gosip di sekolah. Kepergian Wisnu memang meninggalkan pertanyaan besar bagi para penggemarnya. Ditambah dengan Rara yang kini mengambil homeschooling, menambah kecurigaan semua murid SMA Bina Bangsa. Tapi Beben dan kawan-kawan tidak pernah membuka suara untuk masalah itu. Hanya perlu menutup mulut beberapa di antara mereka yang berani mengata-ngatai Rara di depan mereka. Rara sering mencurahkan keluhan-keluhannya tentang rasa bosan dan ingin kembali bersekolah. Tapi tidak sekalipun nama Wisnu ia sebut meskipun ia yakin Fadil atau siapapun di antara mereka pernah berinteraksi dengan Wisnu. Mereka tidak pernah bercerita pada Rara dan Rara berterima kasih akan hal itu demi kebaikan hatinya.
Hanya saja satu kalimat terakhir Wisnu kala itu membuat segalanya berubah. Aku mencintai kamu entah sampai kapan. Yang perlu kamu ingat, bagian dari mencintai kamu adalah pergi. Apakah laki-laki itu masih mencintainya? Pernah sekali ketika ia begitu merindukan Wisnu, ia bermimpi laki-laki itu datang padanya. Hal itu ia manfaatkan untuk menceritakan segala hal yang terjadi selama ini. Lalu bersandar di sana, menelusupkan jemarinya di tangan laki-laki itu dan mengadu dengan nada manja bahwa ia tidak baik-baik saja. Kemudian memintanya untuk tetap bersamanya, tapi Wisnu hanya menggeleng, lalu pergi. Ia terbangun dalam keadaan berkeringat dan ia menangis saat itu juga. Bagaimanapun ia mencoba melupakan Wisnu. Wisnu adalah cinta pertamanya yang mengajarkan segalanya tentang yang pertama. Jadi sampai sekarang pun ia tetap merasa kesulitan untuk melupakan. Rah, jangan ngelamun. Tegur Fadil saat mereka sama-sama duduk di saung gazebo kebun buah melihat teman-teman mereka memetik buah stroberi. Sebenarnya secara harfiah ia tidak tahu apa itu melamun. Apakah hanya berdiam diri memandang rerumputan bisa disebut melamun? Apakah berdiam diri dengan sejuta pemikiran di benaknya juga disebut melamun? Apakah mengenangnya yang telah pergi juga disebut melamun? Apakah terdiam dengan hati yang kosong maksud lu? Hatinya tidak kosong, masih ada nama di sudut hatinya. Pikirannya pun tidak kosong. Dia masih menguasai kepalanya seenaknya. Dia memang sekurang ajar itu, mengambil alih dirinya yang selalu takut untuk melangkah sendirian. Dia Wisnu Pradipta. Lu sekangen itu ya, Ra? Munafik kalau gue bilang enggak. Tapi gue berusaha, Fat. Kita nggak tahu ke depan seperti apa. Kalaupun Tuhan ingin gue berjodoh dengan orang selain dia, harusnya gue dipermudah. Dan sekarang? Gue belum bisa. Laki-laki itu masih sering ia impikan dan ia selalu berakhir menangis. Pernah mama memergokinya menangis tengah malam. Meskipun ia mencoba menutupinya, tapi belayan mama di pundaknya terasa menenangkan. Pusing gue mikirin lu berdua. Udah play di mana lu? Jadi ke London? Kayaknya sih gitu. Lu? Rara sendiri sedang menyiapkan diri untuk masuk ke universitas ternama di Jakarta. Mama kekeh meminta Rara untuk melanjutkan pendidikan di dalam negeri saja. Karena Rara belum bisa sepenuhnya mengontrol dirinya jika terjadi sesuatu. Kekhawatiran Mama cukup masuk akal untuk membuatnya menetap di Jakarta. Lina sudah wisuda dan full time menjadi YouTuber. Tim syuting mereka semakin banyak, ditambah ada studio khusus yang dibangun Lina untuk para krunya mengedit dan berkumpul. Sarah menjadi salah satu bagian dari kru Lina sejak Sarah mengetahui bahwa Lina adalah kakak Rara. Sarah mengenal Lina dengan baik karena dirinya juga merupakan penonton setia channel YouTube Lina. Keberadaan Sarah juga banyak memberikan ide dan konsep untuk Lina dan membuat YouTube mereka semakin berkembang. Di mana Sarah menjadi pembawa acaranya, sedangkan hubungan Rara dengan keluarga Wisnu juga masih baik. Sesekali keluarga Rara mengunjungi rumah Om Freddy. Begitupun sebaliknya, tapi sekali lagi tidak ada pembahasan tentang Wisnu ketika Rara berada di sana. Karena mereka tahu, dalam hati Rara nama Wisnu masih ada. Beberapa tahun setelahnya, Rara sempat menjadi viral hingga followers Instagramnya bertambah pesat karena ia pernah masuk frame ketika tim Lina melakukan penelusuran. Saat itu ia ikut kakaknya syuting dan Lina memperkenalkan Rara sebagai adiknya. Entah hoki atau memang wajah dan tubuhnya sangat proporsional seperti model, Rara menjadi selebgram yang digandrungi anak-anak muda. Sesekali ia diundang ke acara televisi, bahkan ia juga dipercaya menjadi brand ambassador, salah satu make up ternama di dunia. Terkenalnya Rara membuat ia semakin gencar didekati banyak pria, namun setiap mereka hendak mendekat, ia selalu mundur lebih dulu. Ia hanya ingin fokus kuliah dan bekerja.
Hal itu yang bisa mengalihkannya dari segala hal yang tidak ingin ia pikirkan. Setahun berikutnya, keluarga Rara kembali mengalami insiden tragis, di mana mama dan kakeknya mengalami kecelakaan mobil tunggal saat giliran mama yang mengantar kakek kontrol ke rumah sakit. Sampai saat ini, polisi masih belum menemukan penyebab terjadinya kecelakaan. Diduga kecelakaan itu terjadi karena menghindari penyeberang jalan dan membuat mama Rara membanting setir hingga menabrak pohon besar. Sayang, nyawa mama Rara dan kakeknya tidak bisa diselamatkan. Sekali lagi, ia merasa kehilangan membuat Rara kembali terpukul dan terpuruk. Anggara memeluk Rara begitu erat, mencoba tegar agar adik-adiknya juga bisa tabah. Namun beberapa kali Rara terlihat pingsan di pemakaman. Bunda dan Om Freddy mengambil alih Rara agar Anggara bisa turun ke liang lahat untuk menguburkan sang mama. Papa dan Sarah menenangkan Lina yang menangis meraung di atas nisan mamanya. Suasana begitu menyedihkan ketika dalam satu hari mereka kehilangan dua orang terkasih. Dan itu sempat membuat Rara berdiam diri di dalam kamar selama beberapa hari. Bunda berkali-kali datang ke rumah mereka untuk memastikan Rara baik-baik saja. Dan saat itu Rara merasakan kembali perhatian seorang ibu. Jadi ini yang dirasakan Wisnu dulu. Pantas ia begitu menyayangi Bunda seperti ibu kandungnya sendiri. Ia kemudian tersenyum pada Bunda dan itu pertama kalinya ia tersenyum setelah mamanya meninggal. Berkat semangat yang Bunda berikan, Rara bisa kembali bangkit dan sedikit demi sedikit kembali beraktivitas. Ia baru menyadari bahwa ternyata banyak orang yang perhatian padanya dan sayang kepadanya, termasuk para penggemarnya. Tapi entah kenapa hatinya masih terasa hampa. "Abang!" Dinda berlari dari ruang tengah menuju ruang tamu sembari berteriak menghebohkan seisi rumah. Bunda dan papanya yang sedang sibuk di dapur dan ruang kerja sampai melongok keluar ruangan. Begitu sampai di dekat pintu, Dinda melompat menggapai Wisnu. Gadis kecil itu tersenyum senang memeluk leher abangnya yang sudah lama ia rindukan. "Kamu udah besar ya, Dek?" Iya dong, masa kecil mulu. Dinda udah gede, udah bisa cari duit sendiri tahu. Wisnu mengerenyih tidak mengerti. Kan Dinda sering jadi bintang tamu di YouTube Mbak Lina. Katanya banyak orang yang penasaran sama Clara. Sejak Clara berada di rumah keluarga Pradipta, hantu kecil itu menyukai Dinda hingga mendeklarasikan diri sebagai teman kecil Dinda. Dan kini mereka memang berteman dengan baik. Clara udah terkenal loh bang, seneng banget dia sekarang. Yang sedang dibicarakan berada di belakang Dinda sambil ngomel. Iya, tapi akhir-akhir ini Dinda pelit banget. Masa minta es krim saja nggak boleh? Logat bulenya? Aku yang ajarin. Wisnu kembali mengerenyit menyadari aksen Belandanya sedikit pudar. Dinda nyengir seolah mengerti keheranan di wajah abangnya. Wisnu pun terkekeh gemas. Dari percakapan yang sering Wisnu lakukan bersama Dinda melalui video call, ia tahu bahwa tak jarang Clara menjadi topik pembahasan konten YouTube, di mana Dinda sebagai mediatornya. Karena itulah banyak orang yang mengenal Clara sebagai teman tak kasat mata Dinda. Hal baik yang terjadi pada Clara yaitu semakin banyak orang-orang yang mengirimkan doa untuknya. Itu membuat energi Clara menjadi jauh lebih positif. Dan Wisnu senang mendengarnya. Papa yang baru keluar dari ruang kerjanya tertawa menyambut kedatangan putranya. Wisnu menurunkan Dinda dari gendongan dan langsung merangkul papanya. Papa begitu senang ketika mendengar akhirnya Wisnu mau kembali ke Indonesia untuk mengurus perusahaannya. Begitupun dengan Bunda. Dengan mata terenyuh, Bunda memeluk Wisnu yang kini sudah lebih tinggi dan gagah. Putranya ini sudah dewasa dan semakin tampan. Sedangkan Wisnu baru menyapa Sarah ketika kakaknya baru pulang dari lokasi syuting. Mengetahui kedatangannya, Sarah langsung memeluk adik tirinya dan semalaman menceritakan apa yang terjadi antara dirinya dengan Fadil. Mengingat Wisnu adalah sahabat baik mantan pacarnya, Sarah dan Fadil memutuskan mengakhiri kisah mereka setelah 1 tahun menjalani hubungan jarak jauh.
dikarenakan Fadil melanjutkan kuliahnya di London. Sebenarnya Wisnu sendiri sudah mengetahui cerita itu. Ia dan Fadil sempat saling mengunjungi beberapa kali di Eropa, entah Wisnu yang pergi ke London atau sebaliknya. Sayangnya ia tidak berminat mencampuri keputusan bulat keduanya, karena saat ini pun Fadil sudah memiliki kekasih di sana dan akhirnya ia memilih diam. Namun semakin lama Sarah bercerita, pembahasan menjadi lebih menjurus pada satu nama yang paling ia rindukan, sekaligus dihindarinya selama ini. Sarah menceritakan kabar terbaru Rara pasca kematian mamanya. Wisnu sudah mendengar kabar Tante Nilam dan kakek yang mengalami kecelakaan. Ia hendak pulang ke Indonesia untuk melihat keadaan Rara, namun ia mengurungkan niat saat itu juga. Wisnu tahu akan berakhir seperti apa jika ia menemui gadis itu dalam kondisi terpukul. Ia tidak mau menambahkan kesulitan Rara juga dirinya sendiri. Sekarang dia baik-baik aja. Kalau lu penasaran keadaan dia udah kembali beraktivitas. Bunda yang mastiin dia bangkit lagi setelah mengalami sedikit depresi. Depresi? Berita ini mengejutkannya. Rara sempat depresi. Kondisi Rara sampai separah itu. Iya, Rara benar-benar terpukul, Nu. Sempat gak mau makan, gak mau keluar kamar, bahkan dia sering berteriak tengah malam karena mengalami mimpi buruk. Dia udah kayak zombie. Tapi Bunda sering mengunjunginya untuk mengobati keterpurukan Rara, menyemangatinya lagi dan memberikan perhatian agar Rara tidak merasa kehilangan sosok ibu. Dan syukurlah, sekarang dia udah jauh lebih baik. Wisnu membuang nafas panjang, menjadi peduli tanpa bisa berbuat apa-apa. Benar-benar menyiksanya. Setidaknya kondisi Rara sudah kembali normal, itu cukup melegakan. Nu, gue boleh minta tolong? Apa? Lu kan sering pegang kamera tuh. Minggu ini salah satu kameramen kita ada yang izin gak ikut syuting. Saudaranya nikahan di Surabaya. Lu gantian dia nge-shoot ya. Janjian nama bintang tamunya susah soalnya kalau mau reschedule. Wisnu menggeleng ogah. Memangnya tidak ada orang lain apa? No, please. Cari yang lain aja sih. Mepet banget waktunya, gak sempet nyari. Gue gak mau ketemu dia. Ujarnya terang-terangan. Rara itu sulit dihindari, apalagi setelah 7 tahun tidak bertemu. Ia tidak bisa mengendalikan dirinya jika bertemu dengan gadis itu di saat perasaannya masih ada untuk Rara. Selama 7 tahun ini tidak mudah bagi Wisnu untuk melupakan. Semakin ia mengabaikan perasaannya, semakin jelas sosok gadis itu muncul dalam benaknya. Hingga ia putus asa dan menerima penderitaannya sendirian. Mendengar alasan Wisnu membuat gurat di wajah Sarah berubah, seperti ada sesuatu yang disembunyikan. No, kayaknya lo mesti ketemu Mas Anggara deh. Dia berkali-kali nanya kapan lu pulang. Dia pengen banget ketemu lu. Lu cerita gue balik ke Indonesia? Belum sih. Coba lu datang temuin Mas Anggara besok. Ada hal penting yang harus lu tahu. Wisnu tampak merenung sejenak, padahal secara astral ia pernah bertemu Anggara beberapa kali di awal-awal ia berada di Belanda. Tapi tidak ada pembahasan apapun yang terasa penting. Kak. Apa? Lu bawa apaan sih? Pulang tuh langsung mandi. Emang kenapa? Sarah ketakutan. Selesai syuting tadi semua krunya sudah melakukan pembersihan dalam arti secara gaib, termasuk dirinya. Ada hantu yang ngikutin gue. Sedangkan adiknya menatapnya jijik. Bau lu gak enak banget. Sialan. Sarah pikir apaan, tapi kemudian ia tertawa teringat kalau tadi dirinya sempat terjatuh di rawa-rawa. Keesokan harinya Wisnu mengunjungi rumah besar yang dulu sering didatanginya. Pintu rumah itu masih berwarna putih gading, pintu di mana gadis itu bergelayutan sembari melambaikan tangan. Saat melihatnya pulang, Wisnu mencengkeram kunci mobilnya dan menghela nafas panjang. Sarah meyakinkannya bahwa saat ini Rara sedang menjalani syuting iklan di daerah Bandung. Ia sudah lama tahu jika gadis itu kini menjadi selebritis yang cukup diperhitungkan di industri hiburan.
Tak sengaja ia pernah melihat iklan yang dipintangi Rara muncul di salah satu portal produk kecantikan. Begitu ia telusuri, ternyata banyak cerita mengenai Rara di internet dan sosial media. Pada ketukan 3, pintu terbuka dan senyum pria parubaya menyambutnya. Wisnu? Suara Om Roy terdengar terkejut, keriput di wajah Papa Rara terlihat ketara di beberapa sudut matanya. Apa kabar, Om? Ia menyalami Om Roy dan sedikit terkejut kala dirinya ditarik dan dipeluk erat oleh laki-laki yang sudah tampak menua itu. Baik, kamu gimana? Wah, gagah sekali kamu, Wisnu. Sini masuk, ayo. Sudah lama ya tidak kesini. Om Roy tertawa sambil menyuruhnya duduk di ruang tamu dan memanggil asisten rumah tangga agar menyediakan minuman. Dalam kunjungan ini, Om Roy lebih banyak bertanya tentang kehidupan Wisnu selama di Belanda. Ternyata, Papa Rara sudah mendengar bahwa orang tuanya membutuhkan Wisnu untuk menggantikan posisinya di perusahaan. Dan saat itu juga Om Roy memberikan beberapa petua untuk Wisnu jika nanti ia resmi memegang penuh kendali perusahaan. Cukup lama mereka berbincang sampai Om Roy menceritakan tentang keluarganya, di mana saat ini Anggara sudah memiliki keluarga sendiri dan tinggal bersama istri serta putrinya yang berusia 3 tahun. Om udah punya cucu loh. Papa kamu masa belum? Sebentar lagi Lina juga mau nikah. Minggu kemarin baru aja tunangan. Kamu gimana? Sudah punya pacar belum? Masa ganteng begini gak laku di Belanda sana? Belum, Om. Jangan-jangan kamu masih belum membuka hati buat perempuan lain ya? Kalian berdua sama saja. Kalau bahasa anak sekarang tuh susah move on. Lihat itu Rara didekati siapa saja ngindar terus. Padahal udah berapa tahun kalian gak ketemu? 7 tahun ya. Entah bagaimana Om Roy terlihat begitu santai membicarakan perihal asmara putrinya. Ia mengangguk sedikit terkejut dengan informasi Om Roy yang membuat perasaannya menjadi aneh. Kamu gak mau ketemu dia? Wisnu tahu siapa yang dimaksud Om Roy dengan dia. Om Roy menatap lekat. Kali ini Wisnu menemukan wajah serius di wajah Papa Rara. Harusnya ada Anggara di sini biar kamu tahu hal yang sebenarnya. Sebenarnya kedatangannya ke sini juga ingin bertemu dengan Anggara, tapi ia tidak tahu kalau Anggara ternyata sudah pindah rumah. Setelah ini ia akan membuat perhitungan dengan kakaknya. Sarah jelas sengaja tidak memberitahukannya. Kamu harus tahu hal yang terjadi dengan kalian dulu adalah salah satu siasat makhluk itu untuk membalaskan dendamnya pada istri Om. Dia memanfaatkan kelemahan Rara dan perasaan kalian untuk memancing kami agar membuat perjanjian itu, di mana sewaktu-waktu jika kalian melanggar perjanjian, dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu nyawa Rara sekaligus mamanya. Karena memang sosok itu tahu betul kalian sama-sama saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan. Kedua alis Wisnu mengkerut dalam. Fakta itu mengejutkannya. Yang ia ketahui hanyalah makhluk itu yang tidak mau keluarganya dan keluarga Rara saling terikat. Ternyata semua ini hanya siasat agar makhluk itu bisa membunuh Rara dan mamanya dengan memanfaatkan perasaan Wisnu dan Rara yang begitu kuat. Dia tahu kalian saling mencintai dan mungkin sulit dipisahkan. Apa yang sosok itu lakukan pada Rara hanya untuk memancing kamu supaya lebih peduli pada Rara. Dan jika itu berhasil, maka kita dianggap melanggar perjanjian. Dan sosok itu dengan leluasa mengambil Rara juga mamanya. Dia ingin membalas dendam karena dulu dia terjun dari lantai 3 dalam keadaan hamil setelah diperkosa beberapa orang saat mama Rara menjebaknya di tempat prostitusi.
Otak Wisnu masih mencerna setiap kata yang keluar dari mulut Om Roy. Jadi selama ini perasaannya terhadap Rara dijadikan senjata sosok itu untuk membalas dendam. Makhluk itu sengaja memanipulasi dan memanfaatkan hubungan kami. Semua itu hanya pancingan. Wajah Wisnu memerah seketika. Setan itu benar-benar penggiring yang hebat. Brengsek,